الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu kalau dalam bahasa Arab itu berasal dari kata qara'a. Qara'a itu mengetuk pintu. Qara'a mengetuk pintu. Jadi mengetuk pintu secara manual, ketuk dengan tangan, itu qara'a namanya. Itu beda lagi sama qara'a. Kalau qara'a itu membaca. Kalau qara'a mengetuk. Maka di dalam tafsir Asy-Sya'rawi apa kata beliau? Limadza sumiya yaumul qiyamah bil qari'ah? Kenapa hari kiamat itu dinamakan dengan al-qari'ah? Jadi kata Imam Asy-Sya'rawi, li'anna al-qiyamah taqra'u kullama fid dunya. Jadi karena dengan kiamat itu bisa mengetuk seluruh apa yang ada di dunia. Minal jibal wal insan was samawat wal ard, ya kata beliau. Jadi langit diketuk oleh hari kiamat itu. Jadi kalau diketuk orang kan biasanya kan terkejut, ya. Ini namanya qari'ah. Jadi makanya kita ketika berada di dalam rumah ada orang ketuk pintu, tuk 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 ketuk pintu. Itu qara'a namanya, qari'ah namanya. Jadi mengganggu jiwa. Ya, ini qaraah itu mengganggu artinya. Mengetuk tapi mengganggu. Kalau bel kan tidak begitu mengganggu. Ini mengganggu. Makanya di dalam tafsir Al-Wasit apa kata beliau? Al-qari'ah itu asy-syaut as-saut asy-syadid. Jadi suara yang sangat besar sekali. Makanya di dalam tafsir Sawi beliau mengatakan nafkhatul ula, pada tiupan yang pertama mereka itu yamutun, mereka mati semuanya. Tiupan yang pertama. Wa nafkhatut tsaniyah yahyaun. Pada tiupan kedua mereka hidup semuanya. Ya. Jadi tiupan pertama mati semua, tiupan kedua hidup semua. Dan jarak di antara tiupan yang pertama dan kedua, wal masafatu baina nafkhatul ula wa tsaniyah 40 sana. Jadi jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu 40 tahun lamanya. Jadi makanya di dalam tafsir Sawi ini dikatakan di sini fi tabdilul ardi, bumi itu sudah berubah. Fi tabdilus samawat, langit itu berubah. Fi tabdilul jibal, gunung itu tidak ada lagi. Ya, jadi ada perubahan-perubahan ya. Ini pendapat Imam Sawi ini didasari oleh ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Jadi pada hari itu, pada tiupan sangkakala yang pertama itu, yauma tubaddalul ardu, bumi ini diganti oleh Allah. Jadi yang meledak terus, yang meleleh terus. Jadi makanya langit itu kan diganti juga oleh Allah. Diganti bukan dengan langit ini lagi, Pak. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi ini yang biasa kita lihat seperti ini, ada gunung, ada lembah, ada bukit, tanaman, pohon, itu langsung dirubah oleh Allah. Ghairal ardi. Tapi dia bukan bumi lagi, Pak. Ya, bukan bumi lagi seperti yang terbayang sama kita. Ini bumi ini begini menyotajak di utak kengon dia na bukit na nyokan lagi ande, Pak. Ya, bukan seperti itu lagi. Was samawat. Jadi begitu juga langit itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain itu bagaimana? Idza syamsu kuwirat. Kuwirat ini dibelah.
Matahari itu apabila matahari dibelah. Wa idzan nujumu tumisat. Apabila bintang itu meleleh ke bawah, semuanya meleleh. Langit juga meleleh. Jadi dalam keadaan seperti itu, semua diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya al-qari'ah. Kalau di dalam bahasa lain itu ada disebutkan al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Haqqah. Arti haqqah di situ artinya tiupan sangkakala pertama, tiupan sangkakala yang kedua itu benar adanya. Beryakin katanya. Kalau enggak yakin nanti ngapa simpan aja kata-kata saya ni Pak, betul ini. Tuak tepro, betul lego. Menyuhana merumpok tiupan sangkakala yang pertama, paling enggak merumpok sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama mungkin sebagian orang cepat meninggal. Oh, kalau enggak yakin juga nanti tiupan sangkakala yang kedua. Itu semuanya mendengar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada juga yang dinamakan dengan al-qari'ah itu dengan at-tammatul kubra ya. Tammah itu artinya dawda. Dawda itu artinya kerusuhan, rusuh waktu itu ya. Jadi orang berteriak ke sini, teriak ke sana, langit begini, gunung entah bagaimana itu. Itu al-qari'ah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ada juga dinamakan dengan as-sakhah. Sumia aidan bisakhah. Sakhah itu apa? Sakhah itu teriakan. Artinya ketika kiamat itu orang berteriak semua, ya, berteriak semua. Maka dinamakan hari kiamat itu sakhah. Jadi sakhah berteriak-teriak. Ya. Sebagaimana ketika kaum Thamud ya, kaum Nabi Lut sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas, kemudian dibalik ke bawah, mereka berteriak semuanya. Tapi mereka tidak melihat kejadian itu. Kenapa? Fatamasna ala a'yunihim. Sebelum diangkat itu malaikat Jibril kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril berdoa, karena ada 3 malaikat di situ. Semua mata mereka itu keluar dari ininya. Kharaja min makanihi, itu dalam tafsirnya. Fatamasna ala a'yunihim. Saya lepaskan semua mata mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya pembangkang Nabi Lut alaihissalam tidak ada satu orang pun yang tidak lepas matanya. Semua lepas matanya. Makanya ketika diangkat oleh Allah itu melalui malaikat Jibril yang angkat, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Ya. Diangkat ke atas oleh ini Jibril, Pak. Luar biasa kamu Jibril. Itu mereka nak nampak. Kenapa? Karena matanya buta semua. Sudah ini. Mereka cuma berteriak-teriak saja. Inilah sakhah namanya. Jadi hari kiamat begitu juga, huru-hara kiamat itu mereka berteriak. Jadi sebagaimana Fir'aun ketika digulung juga dengan itu, mereka kan berteriak semua. Berteriak ketakutan. Ini namanya sakhah. Berasal dari kata saruha, sakhah. Teriakan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ayat ini tidak ada pertentangan. Biasanya nanti ada pertentangan waqila madaniyah, waqila makkiyah. Ini tidak ada. Ini dia makkiyah. Ayat ini diturunkan di Mekah. Jadi bukan di Madinah. Jadi kita masuki ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah. Ini diulang 3 kali, Pak. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Bedanya apa? Al-qari'ah yang pertama tidak ada apa-apanya. Al-qari'ah satu. Yang kedua mal qari'ah, ada mim di situ. Yang ketiga wa ma adraka mal qari'ah. Ditambah waw, ditambah mim, kemudian ditambah adraka. Ini bedanya apa? Sebelum kita lanjutkan ini, kita lihat di dalam bahasa Arab. Kalau di kalimat itu diulang-ulang, ini namanya taukid. Kalau yang diulang itu adalah maknanya, bukan lafadznya, ini namanya taukid maknawi namanya. Tapi kalau yang diulang itu lafadz, seperti ini, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sampai 31 kali. Itu lafadznya diulang. Ini namanya taukid lafzi. Taukid lafzi artinya pengulangan taukid yang berbentuk lafadz. Ada ayat lain lagi, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saya permudah Al-Quran itu
untuk dikaji, saya permudah untuk diteliti, saya permudah untuk dipelajari, saya permudah untuk dihafal, saya permudah semuanya. Ya. Saya permudah semuanya. Cuma yang membuat susah itu kita sendiri. Dan yang kedua yang buat susah ini. Ya. Kumpul dengan Al-Quran mana kan susah ni, Pak. Bukan Al-Quran kan susah, kalau Quran kan susah. Dah kalau mendang Quran lalu mari mana kan susah ni, Pak. Ni kan susah. Yang antara duanya, antara nyokan hanja ke baca ya. Yang kedua buat kalau Quran ya. Dia ketika lihat Quran, susah terus. Makanya yang membuat susah itu kita sendiri. Bukan Al-Quran, bukan Allah. Allah mempermudah Al-Quran itu. Mempermudah. Buktinya apa? Diulang-ulang 4 kali oleh Allah di dalam surah An-Najm. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Saya permudah Al-Quran itu kata Allah. Diteliti. Sekarang yang meneliti siapa? Orang barat teliti, Pak. Makanya mudah sekali mereka meneliti, Pak. Walaupun mereka itu tidak masukkan ke dalam hati, Pak. Hanya yang beriman mereka itu. Jadi mereka meneliti kan mudah itu, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahal mim mudzakir. Kalimat fahal mim mudzakir adalah sebuah kata tanya. Kata tanya yang tidak butuh jawaban. Artinya apa? Kalau di dalam terjemahan itu diterjemahkan ada enggak yang mengkaji Al-Quran. Di dalam tafsir itu bukan kalimat adakah, Pak, tetapi tidak ada yang mengkaji Al-Quran kata Allah. Fahal mim mudzakir. Kenapa? Karena hal itu maknanya hal ingkari, Pak. Hal ingkar. Ini sama seperti ini. Ini diulang-ulang 3 kali. Makanya kalau di dalam ilmu balaghah itu kalimat kalau diulang lebih daripada 1 kali itu namanya khabar ingkari namanya. Arti khabar ingkari, kalimat itu diingkari oleh manusia maka diulang-ulang oleh Allah. Ya. Seperti kita menakut-nakuti anak kita. Ya, kalian ku menyohana bun tu apa? Kalian ku menyohana bun tu apa? Ya. Nyoh najuk jajan, kalian ku menyohana bun tu najuk jajan. Ya. Diulang-ulang berapa kali, Pak? Ini maknanya apa? Anak itu mengingkari, mana ada nanti jajan tetap dikasih jajan. Ya. Kalau enggak ngaji jajan tetap dikasih. Akhirnya orang tuanya mengatakan sampai berapa kali, Pak? Ya, kenapa? Karena dia mengingkari, Pak, mengingkarinya. Maka ini juga, ini namanya jumlah ingkariyah. Karena qari'ahnya diulang 3 kali. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Ini al-qari'ah yang pertama, al-qari'ah. Jadi Allah memperkenalkan kamu kiamat kata Allah Subhanahu wa taala. Mal qari'ah itu ada mim di situ. Itu mim di situ adalah mim lit ta'zim. Ya. Kalau di dalam terjemahan kiamat, tahu enggak apa itu kiamat ini, Pak? Itu yang ma itu maknanya lit ta'zim. Ta'zim artinya apa? Begitu besarnya hari kiamat itu, Pak. Begitu luar biasanya dahsyatnya hari kiamat itu. Karena kita belum lihat lagi, Pak. Anda kalian tahu. Ya. Ini seperti kita berada di Aceh saja, Pak. Tiba-tiba pergi ke luar negeri, ke Eropah. Nang gerogok ayu dah lagu ada Pak. Terkejut baru dah kelar. Ayu dah lagu apa, Pak. Ada tanya karena apa? Tanda debit tanya. Anda ada debit. Tanya Pak mall tanya kamu mall paling raya engkau kamu. Ya. Paling raya ini kan waktu tanya luar, mana lebih raya lah ni orang, Pak. Ya. Artinya ini maknanya ta'zim, Pak. Kiamat itu bukan seperti yang kita bayangkan, tidak. Ya. Ini kita bayangkan nyo lebih besar lagi daripada itu. Ya. Ini ma yang kedua. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Ma yang ketiga itu ma ingkari namanya. Ma ingkari apa artinya? Ya. Manusia memungkiri hari kiamat itu. Ya. Memungkiri hari kiamat. Jadi walaupun kiamat itu sudah diceritakan oleh Allah begini, tapi orang itu hanayo ya. Ini seperti kita cerita-cerita begini, hai. Nanti menyuhana semayang kalau tidak salat nanti idit lampu neraka. Karena ada ayat masalakakum fi sakar qalu lam nakum minal musallin. Nah ayat lain dah cerita dah. Nah loh. Hanayo ya. Nak takut dia. Ini kalau kamu nanti kerit tidak masuk ke dalam neraka. Cicilo. Nah loh ayat lain hanayo. Ini cerita tu tentang penyakit, hai nyuk kenang penyakitnya untuk umah kagak belum ya, Pak. Iya kan, Pak. Ya. Takutnya luar biasa dia. Ni kalau kamu nanti keluar tabrak kamu, iya kan, Pak. Mupok. Nanti urungnya iya kan, Pak. Takutnya luar biasa beliau. Ini ketika cerita tentang ni tak hanam iya. Ini namanya ma ingkari ini. Artinya apa? Dipungkiri oleh manusia. Tak yakin ya, Pak. Mana bukti hari kiamat itu dipungkiri oleh manusia? Mereka masih berbuat zalim. Orang berbuat zalim itu masih hanya yakin ke kiamat. Kalau dia yakin sama kiamat, dia enggak akan buat kezaliman itu. Tinggal nyo dihisap lu gimana? Nyo menyoget lagi pertanggungjawaban bagaimana? Ini kalau ini bagaimana? Itu bagaimana? Ya.
Maka qari'ah itu diulang 3 kali. Yang pertama ada ma, itu ma ta'zim namanya. Yang ketiga itu ma ingkari namanya, Pak. Ya. Ma ta'zim dan ma ingkari. Kenapa ada kalimat wa ma adraka? Di dalam ayat lain itu wa ma yudrika. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Yudrika, apa bedanya dengan wa ma adraka? Ya, ini. Jadi kalau yudrika, wa ma yudrika itu dalam bentuk present, wa ma adraka itu dalam bentuk past tense, kalimat setelah lalu. Bedanya jauh sekali. Wa ma yudrika, wahai Muhammad, kamu tahu kalau berpaling dari orang lain itu nak bagus, nak baik. Tapi sekarang saya ingatkan lagi. Kenapa? Karena kamu lupa. Ya. Ini kalau wa ma yudrika. Wa ma yudrika artinya kamu sudah tahu tapi lupa. Sekarang saya ingatkan lagi. Ya. Makanya ketika Nabi didatangi oleh Ummu Maktum, ada orang buta. Memang Ummu Maktum nyopi, hana tidak punya etika juga nih. Tidak punya etika begini. Nabi sedang ngomong dengan orang lain. Makanya Al-Quran itu mengajarkan etika-etika bagi kita. Nabi sedang ngomong pada orang lain, sedang mendakwahi kafir Quraisy, pembesar Quraisy, sedang berceramah. Tiba-tiba datang Ummu Maktum yang buta itu, dipegang Nabi Muhammad. Ajari saya agama ya. Kan orang sedang ngomong, Pak. Nabi kan marah gitu, Pak. Kita pun marah juga gitu. Ini kita sedang ngomong-ngomong, sedang ini, tiba-tiba ajar oleh dia kasih pertanyaan. Kita sedang apa namanya? Ya, Nabi Muhammad begitu juga. Ketika datang Ummu Maktum, dia peringatkan, hai Muhammad, ajarkan agama kepada saya. Padahal Nabi Muhammad sedang ngomong dia. Ketika itu apa? Abasa wa tawalla. Nabi Muhammad berpaling. Nah, sana dulu, kata Nabi Muhammad. Tetapi tingkah laku Nabi Muhammad ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak boleh begitu, hai Muhammad. Abasa wa tawalla. Abasa itu muka mekrut, mekrut muka. Kita kan mekrut muka juga. Tiba-tiba sedang kita ngomong sedang apa, tiba-tiba datang orang lain, yuk kita kan mekrut muka dia. Wa tawalla, dia berpaling mukanya. Nabi Muhammad terkejut waktu turun ayat itu. Allah kagak kelun ya, kagak kelun ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika datang orang buta ingin minta informasi kepadamu. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kamu tidak tahu, hai Muhammad. Ya, sekarang saya kasih tahu kamu. Itu Ummu Maktum itu. Ya, ini makna wa ma yudrika. Tetapi kalau wa ma adraka, itu adraka itu artinya apa? Kamu tidak tahu sama sekali, hai Muhammad, tentang hari kiamat. Kamu tidak tahu apa-apa. Ya, wa ma adraka ma, ada banyak itu di ayat yang wa ma adraka ma, itu artinya apa? Kamu tidak tahu apa-apa. Makanya sekarang saya kasih tahu tanda-tandanya. Tapi kalau yudrika, kamu sudah tahu, tapi kamu lupa. Sekarang saya kasih tahu kembali. Makanya kita ini berdakwah ini harus diulang-ulang. Ya. Karena apa? Manusia itu lupa. Makanya di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Limadza sumiya al-insanu insanan? Li'annahu ahida ilaihi wa nasiya. Manusia kenapa dinamakan dengan insan? Ya, Pak? Insan. Karena apa? Kata Ibnu Abbas, li'annahu ahida ilaihi. Dia suka berjanji, Pak. Suka berjanji sama Allah. Wa nasiya, dan dia lupa dengan janjinya. Ketika di atas kapal, goyang-goyang, kemungkinan jatuh itu 100%, baru biu. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Ya Allah, menyuruh selamat lu ya Allah. Sebagian harta lu lunjukkan yatim ya, Pak. Nyonya lunjukkan yatim. Kalau saya selamat dari kapal ini, sebagian harta saya kasih untuk yatim. Waktu selamat dia, alah, kedua ya, Pak. Lupa dia. Alah, ujuk-ujuk yatim panenanya ya. Kemudian dia lupa dengan janji dia. Maka manusia suka sekali berjanji dia, suka sekali berjanji. Ini kalau nanti begini-begini, saya akan buat begini nanti. Saya akan nazar begini. Akhirnya lupa. Dulu kan dia sudah pernah berjanji sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada dia, berdialog dengan roh. Bukan roh orang beriman saja, semua roh Allah dialog. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Bukankah saya ini Tuhanmu? Bala, dijawab oleh roh itu, Pak. Ya, bala. Betul ya Allah, Engkau Tuhan kami, yang menciptakan kami Engkau. Yang memberikan rezeki kepada kami juga Engkau ya Allah. Ya. Tetapi setelah dia itu diberikan tubuh, media. Ini tubuh ini kan media untuk beribadah. Jadi kalau roh saja kan susah, bagaimana mau beribadah, bagaimana mau? Akhirnya diberikan roh sebagai media untuk beribadah dan berinteraksi sosial dengan masyarakat. Ketika diberikan itu, nyian baru lupa dia, Pak. Lupa dia. Seperti orang yang enggak pernah dapat jabatan apa-apa, diberikan jabatan dia, akhirnya lupa dia, Pak.
Dulu untuk menyukat lun jabatan pun pernah ngedang dia. Pernah ngedang tak? Nyom demit kamperten. Waktu dia sudah duduk situ, ni maka tua. Ditelepon, "Hai bagaimana?" Nah, itu nanti saya ada proyek lain lagi itu, yang kedua itu. Maka manusia itu dikatakan dengan insan, Pak. Ya, karena apa? Suka lupa dia. Sudah berjanji lupa. Maka ini diulang-ulang 3 kali supaya tidak lupa. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, ini unik sekali ayat ini. Sebagian membuat kita bingung ini, Pak. Ayat ini bingung ini. Bingungnya bagaimana? Ini ketika tiupan yang pertama atau tiupan yang kedua ini? Ini kita terjemahkan dulu. Yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Manusia pada waktu itu seperti al-farash. Farash itu begini, Pak. Ada apa namanya itu? Ada binatang, nanti sayapnya itu copot sendiri dia. Apa namanya, Pak? Laron ya, Pak, laron. Ini manusia itu seperti laron. Kalau di dalam tafsir Jalalain itu al-hasyarat, binatang-binatang yang hidup di malam hari, termasuk laron di situ, Pak. Jadi kal farashil mabthus, laron yang ketika ada cahaya dia ke situ, Pak. Ketika lampu dimatikan dia pergi tempat lain lagi. Akhirnya dia menjemar-jemar. Begitulah keadaan manusia ketika tiupan yang pertama atau yang kedua. Ya, ini muncul lagi ini tafsiran. Ini yang pertama atau yang kedua ini? Dijawab oleh Imam Al-Baghawi, Pak, dalam tafsir beliau. Dalam tafsir Al-Baghawi, hadhihi fi nafkhatit tsaniyah. Kejadian ini terjadi pada tiupan sangkakala yang kedua. Maka ketika sangkakala kedua ditiup oleh malaikat Israfil, ditiup sangkakala yang kedua, manusia itu seperti laron. Pulung kuno oleh, Pak. Lihat, menjak gede, Pak. Akhirnya apa? Dilihat cahaya, pergi lagi ke sana, Pak. Ya, seperti itulah manusia. Tidak terkontrol lagi, Pak. Tidak terkontrol lagi. Maka dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Yamuju ba'duhum ala ba'din. Manusia itu menaiki tubuh temannya satu sama lainnya. Jadi ketika dia dibangkitkan telanjang, tak ada apa-apa. Hana tepu boleh. Dia menaiki tubuh temannya. Kenapa? Karena ingin pergi ke satu tempat. Ketika sampai ke sana, hai baliklah, mau banyak gede. Belum lama. Seperti tsunami, Pak. Ketika tsunami, urung gede, belum gede, urung gede, belum gede. Puhom, Pak. Mau ke mana? Mau lari ke sana. Urung gede, jak gede. Urung gede, belum gede. Urung yang gunung termuyuk. Urung yang muyuk gunung. Ya, ini namanya kal farashil mabthus. Ini makna mabthus. Kalau di dalam surah An-Najmu, ya, surah An-Najmu, jaradun muntashir. Manusia itu seperti jarat. Jarat itu belalang, ya. Al-muntashir. Coba ketika ada komunitas belalang di sawah itu, kita ambil sesuatu, kita lempar ke tengah-tengah komunitas itu, Pak. Belalang itu ada yang terbang ke sana, ada yang ke sana, ada. Ini namanya jaradun muntashir. Begitulah keadaan manusia di padang mahsyar. Jadi dia itu terbang ke sana. Setelah terbang ke sana balik lagi sini, Pak. Setelah itu lari lagi ke sana. Kemudian sebagian ada yang naik ke tubuh temannya, asal dia bisa selamat. Ya, itu keadaan di padang mahsyar. Ini namanya kal farashil mabthus. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, ini baru tiupan sangkakala yang pertama lagi. Ya, kalau tadi tiupan sangkakala yang kedua kata Imam Al-Baghawi. Keadaan manusia seperti itu. Tapi ada juga penafsir lain mengatakan itu tiupan sangkakala yang pertama. Manusia tidak tahu kemana mau lari lagi, Pak. Tetapi kejadian ini juga terulang lagi ketika tiupan sangkakala yang kedua. Ya. Jadi ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan tiupan sangkakala yang pertama, ada yang mengatakan tiupan sangkakala yang pertama dan kedua, artinya kejadian terulang lagi. Ada yang mengatakan kejadian ini pada tiupan sangkakala yang kedua saja, kata beliau. Apalagi yang terjadi, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ihnin itu begini, ada kapas yang paling kecil itu, kapas paling kecil. Jadi tidak ada angin pun kalau kita lempar itu lama sekali dia sampai ke bawah. Ketika ada angin tak kemana-mana dia terbang. Ini ibaratnya apa? Gunung itu seperti kal ihnil manfush. Jadi ihnin itu seperti kapas. Bulu itu, Pak. Kita jangan terbayang begini. Wah, gunung-gunung yang ada di ini saja tidak. Gunung yang ada di lautan juga terbuut mendung. Kita jangan pikir gunung itu di daratan saja. Daratan itu kecil sekali kalau dibandingkan dengan lautan. Lautan itu luas sekali.
Kalau dalam detik ini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan bumi ini, mudah sekali Pak. Air laut dinaikkan saja air laut. Karena kita kan tinggal di tengah laut ini, semua di tengah laut. Tidak ada yang ulun jauh dari laut. Hana Pak. Pulau Sumatera ini di tengah laut ini Pak. Pulau Kalimantan di tengah laut, semua di tengah laut Pak. Ketika air laut dinaikkan saja oleh Allah, habis mendung Pak, habis mendung. Anak perlu pergaulan dia perlu gunung seperti anak Nabi Nuh alaihissalam. Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal maut. Saya mau lari ke gunung. 4 gunung la asimal yauma min amrillah. Wahai anakku, anak perlu buat gunung. Habis semua. Makanya kejadian Nabi Nuh itu adalah air laut dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ardi abli'i ma'aki wa ya sama'i aqli'i. Jadi Allah katakan ketika pada masa Nabi Nuh itu, wahai air naik ke atas. Ya nih, naik ke atas. Wahai langit, tutuplah itu ke bawah. Jadi artinya enggak ada celah-celah lain untuk ini. Langit disuruh tutup, air lain disuruh naik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan begini, wahai Muhammad, ceritakanlah cerita-cerita dulu itu yang ada dalam Al-Qur'an kepada umatmu. Artinya apa? Kalau nanti kejahatan-kejahatan orang dulu itu diulangi oleh orang sekarang, kemungkinan besar bisa saja nanti kejadian itu akan saya ulangi lagi. Azab itu akan saya ulangi lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tak perlu air lain, hanya perlu yang diputeran hujan supaya banyak hujan ni. Hanya perlu hujan, mana perlu hujan. Masa Nabi Nuh itu tidak ada hujan, hanya perlu hujan apa? Air yang dinaikkan. Ya ardu bla'i ma'aki. Wahai air, naiklah ke atas, naik ke atas. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Jadi artinya gunung itu bukan di daratan saja. Kalau di daratan berapalah gunung di Sumatera, di ini gunung-gunung. Artinya kepulauan itu lihat saja di peta Pak, lihat di peta Pak. Bagaimana posisi daratan sama posisi lautan. Lautan itu luas sekali. Rupanya di lautan itu juga ada kehidupan, kan ada kehidupan. Di lautan itu juga ada gunung, ya, ada gunung di lautan itu. Ini makanya ada sebuah ilustrasi yang diberikan begini, Pak. Bagaimana gunung itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di gunung itu diungkapkan dalam Al-Quran itu seperti watat. Watat itu seperti apa namanya? Paku. Jadi kita punya jambu, tahu? Nah jambu di bak belang kan. Kemudian kita ambil triplek karena angin kencang sekali, kita ambil triplek. Supaya triplek ini tidak bergoyang, kita ambil paku, kita paku semuanya. Kita paku semua. Semua kita paku. Dari 4 segi itu kita paku semua sehingga kita nyaman di dalamnya. Kalau kita ingin mencabut itu semua, tinggal cabut paku saja kita cabut. Makanya ketika hari kiamat itu gunung saja dicabut oleh Allah, gunung. Maka gunung itu kal ihnil manfush. Dicabut gunung, cabut gunung. Maka apa yang terjadi dengan lempengan-lempengan ini, Pak? Maka semua akan tutup pohon Pak. Ya. Gara-gara dicabut pakunya. Maka bayangkan saja bagaimana bumi ini, Pak. Ketika itulah Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Saya ganti bumi ini dengan yang bukan bumi, yang jelas diganti oleh Allah. Ini seperti kita ingin ganti triplek dengan triplek baru, Pak. Copot saja pakunya. Ketika kita copot pakunya, angin kencang, pum, ipo triplek, pun. Dan gantung yang baru, Pak. Ya, lebih mahal loh. Begitu juga ketika kiamat ini, semua dicopot oleh Allah dan digantikan dengan yang baru. Bedanya apa? Kalau kita di dunia ini, di bumi ini, ada daratan, ada lautan, ada pohon, ada gunung, ada bukit, ada lembah. Kemudian di lautan itu air banyak sekali. Kalau di sana tidak ada lagi apa-apa. Di sana tidak ada apa-apa lagi, tidak ada air. Jangan pikir nanti ada air, ada ini. Jangan pikir itu. Jadi tempat itu kasahra, seperti padang pasir, Pak. Tidak ada apa-apanya. La tara fiha iwaja wala amta dalam Al-Quran. Kamu tidak akan melihat berkelok-kelok. Rejak gede hujan, Rejak ufigli, berkelok-kelok jalan, berkelok. Hanalenya. Wala tara fiha iwaja wala amta. Kamu tidak melihat lagi nanti ada lembah, ada gunung, enggak ada lagi. Rata semuanya, Pak. Rata mendung. Ya. Menyuino hanartanya kita mutam-mutam nak bangunan ini hana mau tahu. Makanya Allah mengatakan kamu tidak bisa lari dari saya, kata Allah. Kamu tidak bisa sembunyi dari saya. Jadi makanya ada di dalam satu tafsir itu dikatakan yauma ji'tumuna furan, bukan itu. Ada ayat lain. Kamu itu berdiri dari dalam satu saf. Ya, satu saf. Ini muncul penafsiran begini. Kita nanti ketika dibangkitkan nanti semua satu saf. Dari ujung-ujung satu saf semua. Lain setelah itu malaikat semua, Pak. Jadi bayangkan saja dari Nabi Adam dulu, tapi masih dari Nabi Adam sampai sekarang dan masa akan datang itu, manusia ketika dikumpulkan satu saf. Artinya begitu luasnya padang mahsyar itu.
Ya, jadi ada sebagian penafsir mengatakan kenapa satu saf? Likai la yakhtabi minallah, supaya dia tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya menyorong yang mutham-mutham lun bak saf kedua mendawu, jih lam thom le ba ulem, lun bak saf keleh nya, supaya tidak ketahuan. Yohana bak saf sama lun bak. Anak-anak kalau duduk di bangku itu saya di belakang aja bahan nadu bak ureng, bahan nadu bak ureng. Urang liku tapi-tapi yo bukan karena nadu liku baknya. Di padang mahsyar mandum du liku, mandum du liku baknya. Semuanya diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Ya, ini muncul beberapa tafsiran-tafsiran juga di sini. Jadi wa man thaqulat mawazinuhu ini apa artinya? Dalam tafsir Al-Qurtubi, fa man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya. Maksud berat timbangannya apa di sini? Kata Imam Al-Qurtubi, kathirul hujjah. Hujjahnya banyak. Hujah banyak begini. Ketika kita di dunia itu melakukan ibadah, kita salat subuh tadi berjamaah, ada beberapa saksi yang menyaksikan kita dan membenarkan kita kalau kita ada salat subuh berjamaah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah begini. Termasuk malaikat. Malaikat bersaksi, ya Allah saya bersaksi dia salat subuh berjamaah ya Allah. Nah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika hari kiamat itu benda-benda mati ini bisa ngomong semua. Dia ngomong kepada Allah, betul ya Allah. Saya keramik yang dia sujud di atas saya ya Allah. Saya bersaksi ya Allah, itu tiang-tiang di masjid itu kami bersaksi kalau dia melakukan salat jamaah. Tanah juga bersaksi. Kami bersaksi ya Allah. Ini namanya faman thaqulat mawazinuhu. Jadi baik terbayang katanya mikno apa faman thaqulat mawazinuhu itimang lagi itimang buah-buahan dicing. Umah apa lagi yang berat ni? Umah kencing ni nanti tidak. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi yang dikatakan faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang hujahnya itu diterima oleh Allah. Ya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Hujahnya diterima oleh Allah. Karena bukan berarti begini, oh ini barang siapa amal ibadahnya, amal ibadah kita tidak bisa menjamin kita masuk dalam surga. Tidak bisa menjamin. Nanti dah pegah aja, oh lu salat jamaah kali, salat tarawih kali, salat malam sudah, baca Quran pula, tiurah khatam mendum, pula mendum nah, sedekah sudah, haji sudah, umrah sudah jatah masuk ke dalam surga. Tidak. Makanya Rasulullah ketika berdialog dengan sahabatnya, apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, amal ibadahmu tidak bisa menjaminmu masuk ke dalam surga. Sahabat saking takutnya bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya termasuk saya. Amal ibadah saya tidak bisa menjamin saya masuk ke dalam surga. Kemudian sahabat bertanya lagi, kalau demikian apa yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, rahmat Allah. Makanya kita minta rahmat Allah ini. Ya, kita mencari rahmat Allah. Jadi makanya untuk apa kita salat? Untuk mencari salah satu cara untuk mencari rahmat Allah. Walaupun salat itu adalah sebuah kewajiban, mungkin di antara salat itu ada satu salat yang dapat rahmat Allah. Kita cari lagi ibadah-ibadah lain, kita pindahkan duri di jalan, mungkin dengan memindahkan duri di jalan, rahmat Allah disitulah dapat. Mungkin kita masuk ke dalam surga bukan gara-gara salat tahajud kita, tidak. Bukan gara-gara sedekah kita, gara-gara kita menyelamatkan orang lain di jalan, Pak. Ya, mungkin gara-gara itu. Makanya Allah mengatakan wasari'u apa namanya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi berbuat baiklah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah. Jadi apapun kita lakukan, kita bantu orang lain, pegaji, apa saja, Pak. Bisa saja mungkin dari segala hal yang kita lakukan ada satu hal yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada juga di dalam tafsir Al-Qushairi, ya. Imam Qushairi itu seorang ahli sufi. Beliau walaupun ahli sufi, beliau ada buat tafsir juga, tafsir Al-Qushairi. Apa kata beliau? Jadi fa'am apa nih? Fa'amman thaqulat mawazinuhu. Barang siapa yang buku catatannya itu banyak kebaikan-kebaikan di situ. Ya, ini menurut beliau. Jadi banyak catatan kebaikan. Walaupun nanti sebagian catatan kebaikan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga catatan kebaikan ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia tidak ikhlas ibadah karena Allah, bukan karena Allah, salat bukan karena Allah, bersedekah bukan karena Allah. Itu nanti semua catatan itu akan diluruskan kembali oleh Allah. Jadi bukan sepenuhnya seperti itu yang dicatat oleh dua malaikat, tidak. Ada yang belum dicatat, ada yang sudah dicatat dan harus dihilangkan. Ya. Yang belum dicatat bagaimana? Niat manusia untuk berbuat kebaikan itu tidak dicatat oleh dua malaikat ini. Kenapa? Dua malaikat ini tidak tahu sama sekali niat manusia. Hanya itu pun ini. Yang tahu niat itu cuma kita dan Allah Subhanahu wa taala. Lain hana tuduku. Ya. Ibadah hati ini tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Seorang itu bersifat qanaah, tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala.
Seorang itu sabar terhadap musibah tidak ada yang tahu kecuali pribadi dan Allah Subhanahu wa taala. Ana tahu betul ya, Pak. Ana tahu betul. Jadi makanya di padang mahsyar nanti ada beberapa hal yang tidak tercatat di situ, dicatat kembali. Ada yang sudah dicatat harus dihapus kembali. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ya, inilah uniknya Al-Qur'an ini. Allah tidak langsung mengatakan fahuwa fil jannah, dia masuk dalam surga. 'Isyatin radiyah adalah keadaan di dalam surga. Maka Allah menyebutkan dia nanti akan masuk fi 'isyatin radiyah. Dia kehidupan yang nyaman, tak perlu apa-apa lagi, tinggal santai-santai saja. Ini radiyah namanya. Jadi senang, tenang ya. Nyo katanya di dunia ini mana tenang. Walaupun kan aja pada kadang hana tenang je urip, hana tenang. Maka manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu keluh kesah selalu, keluh kesah. Hana pengpi keluh kesah. Ini besok mau bayar uang sekolah anak bagaimana? Napeng pi keluh kesah. Nyo lihat hapeng ke banjaranya, cok linggau ke banjaranya. Nyo habis ke banjaranya. Keluh kesah dia. Semua keluh kesah. Tak ada duit keluh kesah, ada duit keluh kesah. Ya. Dia mau utang pi keluh kesah, enggak ada utang pi keluh kesah. Semua keluh kesah. Tak punya kendaraan keluh kesah, ada kendaraan lebih keluh kesah lagi. Ya, illal musallin. Kecuali orang-orang yang salat kata Allah. Orang yang salat itu tidak pernah keluh kesah. Kalau ada juga orang yang salat, dia salat tapi keluh kesah, berarti salatnya bermasalah ini. Salatnya bermasalah. Gedanya ada temayang tapi mendang keluh kesah, berarti temayang lu hana betul ini, Pak. Ya. Hana betul bagaimana? Ini tidak benar salatnya atau belum khusyuk salat lagi, Pak. Ya. Ini fi 'isyatir radiyah. Makanya Rasulullah menyuruh kepada sahabatnya, wahai sahabatku, mintalah surga Firdaus. Minta surga Firdaus pada Allah. Yang tinggi-tinggi dulu kita minta. Ya. Karena surga Firdaus itu derajat paling tinggi, maka minta Firdaus. Jangan minta yang rendah-rendah. Baik ya Allah, keluar najuk surga biyu-biyu mendang je ya Allah. Yang nak baku-baku tempe je ya Allah. Nama telah keluar dari beramal. Jadi jangan itu kita minta paling tinggi kita minta. Ya, paling tinggi. Ini kalau kita minta paling rendah, mungkin yang rendah itu pun tak dikasih oleh Allah. Ya. Makanya Rasulullah SAW selalu memberikan motivasi sahabat-sahabatnya. Minta terus yang positif kepada Allah. Minta paling tinggi. Kalau perlu surga Firdaus kamu minta. Jadi kita minta Firdaus mungkin itu yang kedua atau kelihatan. Ya. Ini kita minta yang paling bawah. Waktu minta paling bawah, yang bawah-bawah pun nam demi. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini sudah yang pertama. Artinya kalau orang itu dia hujahnya hebat, kuat di hari kiamat, dia semua bisa dipertanggungjawabkan, dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi barang siapa yang hujahnya itu tidak ada hujah lagi. Ketika dia mengatakan saya ada salat ya Allah, ditanya sama tangan, betul dia temayang? Anak aja ni temayang kepala ya. Ditanya lomba lain, lomba malaikat, ada salat dia? Tidak ya Allah. Semenjak saya mencatat dia subuh tidur, asar tidur selalu dia ya Allah. Yang kepala. Hujah kita sudah ini, sudah kurang. Jadi makanya kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tidak ada, termasuk orang tua kita sendiri, Pak. Tidak ada orang tua bertanya kepada kita sehari 2 kali tentang keadaan kita. Tidak ada. Hana. Belum meruncing ke sibuk. Tidak ada dia nanya. Tetapi Allah selalu bertanya keadaan makhluknya sehari 2 kali. Selalu bertanya. Selalu bertanya 2 kali pada malaikat penjagaannya. Ketika di waktu subuh, tadi baru malaikat naik ke atas ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana posisi terakhir keadaan hambaku bagaimana? Ya. Seperti kita tanya teman kita, "Hai bagaimana? Bagaimana kabar selama ini bagaimana?" Yang terakhir yang kita tanya, kita tidak nanya 10 tahun lalu bagaimana, tidak ada. Yang kita tanya yang terakhir, bagaimana kabar terakhir? Inilah pertanyaan Allah kepada 2 malaikat. Bagaimana kabar si ini Ibrahim bagaimana? Gimana Ibrahimnya hamba lu yang tinggal gimana? Dijawab oleh 2 malaikat, "Oh ya Allah, ketika kami naik ke atas dengar undang ya Allah. Dengar undang ni. Pani naik ribut kelam ni benda-benda lah. Ya, nyampih le udip le mati lah. Mana ada doa dia. Kemudian waktu asar sekali lagi, Pak. Waktu asar sekali lagi, kedua malaikat ini kan naik lagi ke atas membawa 2 catatan dan turun 2 malaikat lain lagi. Allah bertanya juga kepada 2 malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana posisi terakhir hambaku? Bagaimana engkau tinggalkan hambaku? Oh, dia buat maksiat ya Allah, buat maksiat ya. Ketika salat asar, orang semua salat asar, dia buat maksiat dia. Salat tidak, apa-apa tidak. Ya, nyo tama lagi urung ketika azan, pokok ke dalam masjidnya. Waktu azan Allah Akbar, ke tepi masjid aja. Ketika habis salat dia balik lagi, Pak. Ya. Ini kau urung dulu nanya, Pak. Jadi artinya apa? Ketika azan orang memanggil ni supaya datang, dia keluar. Nanti dulu kalau nanya, "Hau jak nunggu?" Jak luar le tiap, yang terkok le. Ketika habis salat dia balik lagi di posisi yang sama dia duduk lagi. Kapal lo nunggunya.
Waktu hantar tembayang kau ijak, waktunya kayak balik rumah. Ya, nampak. Jadi jangan sampai jawaban yang negatif yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nampak. Fa ummuhu hawiyah. Jadi ummuhu hawiyah. Kita sudah pernah cerita tentang ini, Pak. Cuma kita ulang sekali lagi, Pak. Kenapa namanya fa ummuhu? Ummun itu kan ibu artinya. Kenapa tidak fa abuhu? Bapaknya itu. Kenapa fa ummuhu hawiyah? Ibunya itu hawiyah. Ya. Saya penasaran, lu penasaran. Ini pasti ada ini. Makna ini ada nih. Saya cari di dalam tafsir Jalalain kan paling simpel, enggak dapat di Jalalain. Di Sawi juga enggak dapat. Di dalam tafsir Al-Baghawi enggak dapat juga. Dalam tafsir Al-Qushairi juga enggak dapat. Dalam tafsir Ibnu Abbas yang tafsir itu hebat dengan tafsirannya karena beliau dekat dengan Rasulullah, tapi Ibnu Abbas tidak pernah menjelaskan apa itu makna fa ummuhu hawiyah. Enggak pernah dijelaskan, Pak. Di dalam tafsir Al-Wasit itu Syekh Al-Azhar, Pak Syekh Tantawi, tapi beliau tidak menjelaskan juga apa makna fa ummuhu hawiyah. Enggak beliau jelaskan, Pak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang hebat sekali dan di Indonesia pun sudah ini Ibnu Katsir, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir tidak dibahas tentang fa ummuhu. Tafsir At-Tabari, bagaimana hebat sekali tafsir itu dengan menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis-hadis, tapi tidak pernah beliau tafsirkan makna fa ummuhu hawiyah di sini. Dalam tafsir Al-Qurtubi begitu juga. Begitu juga dalam tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Katanya hebat juga tafsir beliau tapi tidak pernah dibahas ini. Ada di dalam tafsir tafsir Ayatul Ahkam Ali As-Sabuni, Pak, tidak pernah dibahas juga tentang ini. Jadi di dalam Asy-Syaukani tidak pernah dibahas juga tentang ini, Pak. Dalam Ibnu Arabi tidak pernah dibahas juga tentang ini. Akhirnya ketemu di dalam tafsir Al-Qatadah. Apa kata Imam Al-Qatadah? Fa ummuhu. Kenapa kalimat ini fa ummuhu hawiyah? Seorang bayi itu ketika lahir ke dunia, itu yang pertama yang keluar itu adalah kepalanya duluan, Pak. Bayi itu kepalanya duluan, ya. Demikian pula kata Imam Al-Qatadah, ketika manusia pembangkang itu akan dimasukkan ke dalam neraka, kepala duluan dimasukkan. Mana alasan beliau? Alasan beliau, makna hawiyah itu, ya, ini alasan Imam Al-Qatadah dalam tafsir beliau. Makna hawiyah artinya menyelam, Pak. Al-ghaus, hawiyah itu ghaus. Seorang itu tak kala menyelam, itu nak mungkin dia lompat dengan kaki tapi dengan kepalanya, Pak. Ya, dia menyelam pasti dengan kepalanya, Pak. Tak ada dia lompat dengan kaki kalau ingin menyelam, pasti begini, Pak. Ya. Kecuali airnya rendah. Kalau air rendah dia lompat saja, tapi ini airnya dalam sekali. Berapa dalamnya? Nah, ini baru disebutkan dalam tafsir Sawi. Dalam tafsir Sawi disebutkan, dalamnya neraka itu ketika seorang itu dilempar ke bawah, sab'ina kharifan, 70 tahun lamanya, baru dia sampai ke bawah. Jadi waktu orang 70 tahun baru kan jijik kupi alih pupa je kan aktivitas alih kuliah kuliahnya mandu-mandu buat kabeh ya. Baru roh biar setelah 70 tahun, Pak. Ini pun kita tidak tahu 70 tahun ini 70 tahun apanya ini. Apakah perkiraan akhirat atau perkiraan dunia, Pak? Kalau perkiraan akhirat, satu hari itu sudah 1000 tahun. Ya, Pak. Berarti kalau 70 tahun kali-kali saja dengan 1000 tahun. Berarti apa? 70.000 tahun baru dia sampai ke bawah. Ini kalau kita kali dengan perkiraan akhirat. Tapi menurut penafsir itu pasti perkiraan akhirat. Kenapa? Karena dunia tidak berlaku lagi, Pak. Hanya berlaku di dunia. Ketika disebutkan di situ 2 hari, 6 hari, berarti apa? Itu 6 hari akhirat. Kalau cerita tentang akhirat. Kalau cerita tentang neraka, 70 tahun ini berarti apa? Itu cerita neraka. Tidak ada lagi dunia. Karena dunia sudah tidak ada lagi. Berarti 70.000 tahun. Ketika dia dilemparkan ke bawah itu, dia sampai ke bawah ketika 70.000 tahun lamanya. Ini makna hawiyah. Maka ditanya di sini, wa ma adraka mahiyah. Kamu tahu enggak apa itu hawiyah itu? Makanya ini kalimat ini sebenarnya mahiyah itu sebenarnya tidak ada ta marbutah itu. Ini kalimat ini mahiyah, hiya itu. An-naru hiya, tidak ada mahiyah, tidak ada. Di dalam kaidah ilmu arud, ya, ini mu'arud wal qawafi. Jadi orang Arab itu ada sistem syair. Supaya sesuai dengan arud dan kafiyahnya, maka ayat ini ditambah dengan ta. Mahiyah. Jadi sebelumnya fa ummuhu hawiyah wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Tambah tak marbutah semuanya. Tapi yang hamiyah itu sudah benar. Artinya memang seperti itu kalimat sebenarnya. Hawiyah memang seperti itu sebenarnya. Mahiyah bukan seperti itu sebenarnya. Sebenarnya adalah mahiyah. Hiya, tidak ada ta. Maka ditambah ta untuk apa? Supaya sama semua wazannya. Wazannya sama.
Ini kalau kita mengkaji ke dalam ilmu arud ya, ilmu arud. Ilmu ketika orang Arab itu membuat syair ya. Bagaimana cara membuat syair, pola-pola syair. Kan ada wazan-wazannya, faulun, 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 mafa'ilun, faulun, mafa'ilun. Makanya orang Arab bingung ketika lihat surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Farsala alaihim tayran ababil, lam-lam semua. Ketika itu mereka mengatakan ini syair. Kenapa? Sesuai dengan pola faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun. Ketika dia baca ayat lain lagi, wah ini kok lain lagi ini. Ya lain lagi ini. Ini kok dah seperti sajak ini. Akhirnya mereka mengatakan Al-Quran syair. Ketika melihat ayat lain Al-Quran sajak. Ketika melihat ayat lain lagi Al-Quran itu prosa. Ketika melihat ayat lain lagi bukan, Al-Quran bukan sajak, bukan prosa. Apa juga itu? Inilah yang membuat penasaran Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Lahab dan Abu Jahal itu seorang sastrawan, Pak. Dia paham betul bagaimana prosa yang baik, bagaimana sastra yang baik, bagaimana syair yang baik, bagaimana puisi yang baik. Beliau tahu betul, Pak. Umar bin Khattab juga tahu betul. Ya, makanya ketika beliau ni Al-Quran penasaran ya, Pak, penasaran. Ya, penasaran dengan Al-Quran. Jadi makanya Hawiyah itu adalah narun hamiyah. Narun hamiyah ini api yang menyala-nyala. Maka ada seorang ibu, ya, dia WA saya, Pak. Dia WA saya. Dia tanya begini, Ustaz, nama saya Narun Hamiyah. Narun Hamiyah nan ibu yang beliau. Kan anu aja, Pak, kan anu pun. Jadi beliau nama dia Narun Hamiyah. Dia WA saya, Ustaz, nama saya Narun Hamiyah. Tolong artikan sebentar. Oh, gimana cara pegahnya? Kita pegah apu yang menyala-nyala, anda enggak bengeh. Saya bilang begini, Bu, tolong ibu lihat pada surah ini, Bu. Ya, tolong lihat surah Al-Qari'ah. Ketika saya katakan surah Al-Qari'ah, gaknya hantang gue awal alilum dan tak pernah ketemu lagi, Pak. Oh, boleh kaki rubah nan hum Allahu a'lam bisawab. Nama dia Narun Hamiyah. Api yang menyala-nyala, api neraka ni. Ya. Mungkin tak salah juga orang tuanya, Pak. Mungkin sering baca surah Al-Qari'ah kalian lagak nannya Narun Hamiyah, buh dengan Narun Hamiyah. Untung hana baca surah Abu Lahab. Yang baca surah Abu Lahab kaguna Abu Lahab ni. Abu Lahab. Untung hana baca surah Ali Imran atau surah Al-Baqarah, ada iblis, ada Fir'aun di situ. Kalau Al-Quran na Fir'aun, gebuh na Fir'aun. Dia tanya pakai nunggu nyanan Al-Qurannya nunggu. Hang gedepu nan neraka donan bunyi, Pak. Ya, saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ya. Ya. Makanya begini, Pak. Sebagian kita itu tidak bisa merasakan tiupan sangkakala yang pertama, tapi tiupan sangkakala yang kedua semua merasakan dan semua mendengar. Sehingga dalam sebuah riwayat itu suara tiupan Israfil itu memekakkan telinga, Pak. Bahkan dia mengatakan keluar itu darah dia, Pak. Jadi memekakkan telinga. Ya, Pak. Jadi artinya tidak sanggup tahan kita, Pak. Hanya sanggup tahan, Pak. Ini seperti di ketika di Sudan itu, bukan di Sudan saja, di daerah lain juga, ketika 55 derajat, Pak. Yang kamu darah hidup kena, Pak. Hidup kena hidung, Pak. Hidup kena pinjung, hidup kena, Pak. Dia juga darah lu, Pak. Hidup kena aja, Pak. Memang ulai mutung-tung ulai, Pak. Ulai lagi, Pak. Nya golong kiamat lah, Pak. Golong kiamat. Tapi darah hidup kena dia dapat. Darah lu, Pak. Tapi biasa, Pak. Biasa, Pak. Ya, hidung minat cibat sekali, Pak. Kan mimisan kan darah hidup kena karena mungkin saking panasnya ini, Pak, hidup kena. Jadi refleks ya, hidup kena. Nah. Jadi makanya tiupan itu lebih dahsyat dari itu lagi, Pak. Makanya mereka itu menutup ini, Pak. Maka ini namanya qari'ah. Qari'ah itu artinya apa? Qari'ah itu ketika seorang yang ketok pintu, ketok pintu, tanya, ayah jantungnya mudah tu, Pak. Hai tu ketok pintu le. Ya. Inilah ilustrasi yang diberikan oleh Allah hari kiamat itu dengan al-qari'ah. Makanya orang yang sudah tertidur terus, Pak. Tertidur terus ya. Jadi makanya malaikat mengatakan begini. Ketika seorang meninggal dunia, apa kata malaikat? Dia itu nam anta, kamu tidur terus. Kemudian malaikat mengatakan la ahadu yuqidhu, tidak ada yang bisa membangunkan dia kecuali tiupan sangkakala yang kedua. Ya. Makanya ketika tiupan sangkakala yang pertama tidak bisa bangun dia, Pak. Dia nyaman sekali dia, Pak, dalam itu nyaman sekali. Ini kalau ada dapat nikmat Allah, Pak. Kalau dapat ya hufratul satu lagi, raudatul min riyadil jinan.
Jadi dia belum masuk dalam surga, tapi di dalam kubur itu sudah dapat taman-taman surga, Pak. Inan kai main mangat halagonya, Pak. Makanya orang yang dapat hufratun min hufarin niran, dia belum masuk neraka, tapi sudah ada lubang-lubang neraka, dia tersiksa terus, Pak, tersiksa terus itu. Ketika tiupan sangkakala yang pertama itu tidak menyelesaikan itu, Pak. Tunggu dulu 40 tahun kemudian, ditiup sangkakala yang kedua, baru dibangkit, semua bangkit. Sehingga mereka tadi terkejut, "Man ba'athana min marqadina hadza?" Dalam surah Yasin. Siapa yang bangkitkan kita ini? Sedang enak-enaknya tidur di dalam itu, sedang enak-enaknya nikmat, tiba-tiba sudah hilang nikmat itu. Pak. Ini sama ketika kita tidur, Pak, menumpuk je pun aja je ke bupati, Pak, je ke gubernur, je ke presiden, Pak. Ibu bekali linang, hai bedak-bedak. Ma, kahana le presiden lor. Pak. Tu apa budak lu nilai, Pak? Pak. Inilah kata-kata yang keluar dari ini, Pak. Orang musyrik, orang mukmin, man ba'athana min marqadina hadza. Kalau orang musyrik, ketika itu dia akan terkejut ya. Setelah dapat azab ini, kok azab lagi nih, kok lain lagi nih. Man ba'athana min marqadina hadza. Apa ini? Saya dulu ditanam di samping rumah saya. Kenapa rumah saya tidak ada lagi? Ini apa ini? Apa padang mahsyar apa ini? Dijawab oleh malaikat. Hadza ma wa'adana ar-rahmanu wa sadaqal mursalun, kata Allah, kata malaikat. Ada yang mengatakan ini jawaban orang mukmin. Ya. Inilah yang kamu pungkiri dulu di dunia. Inilah dulu isi Al-Quran yang kamu jauh dari Al-Quran. Kamu tidak tahu apa-apa. Makanya kalau orang dekat dengan Al-Quran, ketika dibangkitkan atau apa saja, dia tahu, Pak, oh ini yang saya baca dulu ini. Nyoleh orang baca awal. Ya, nampak. Dalam Al-Quran yang kepegah lagi. Ketika ingin masuk dalam surga, nyoko yang dicerita surga ada buah-buahan, ada sungai rupa je lagi nyoleh. Kenapa? Karena dia baca Al-Quran. Seperti orang ingin pergi ke mana, pergi ke luar negeri, pergi ke Turki atau ke mana saja, sebelum sampai ke sana, buku panduan ada sama dia baca semua. Nanti saya akan pergi kemari, saya akan pergi kemari, saya akan pergi kemari. Wah, ini ada menara ini, menara ini. Ketika dia sampai ke sana, wah, ini menara yang saya baca di buku itu ini. Wah, ini yang saya baca di ini. Oh, ini sungai yang saya lihat di panduan itu ini. Maka anak dikejar-kejar dia. Maka orang yang tidak pernah baca Al-Quran akan terkejut-kejut dia. Apalagi ini, belumnya. Hoi, sungai mana? Ini mana? Apakah tidak ada bulan lagi? Ya, apakah tidak ada gunung? Mau lari ke mana saya? Kalau orang beriman sudah tahu, inilah yang dijanjikan oleh Allah. Ya, seperti ini. Demikian. Ya. 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 Kenapa kamu dialog dengan malaikat? Iya. Iya, ya. Kenapa tanya lagi sama malaikat? Sebenarnya Allah tidak butuh kepada dua malaikat ini, tidak butuh dua malaikat. Sebenarnya Allah tidak butuh kepada Nabi Muhammad dan lain, tidak butuh untuk mendakwahi, tidak butuh. Ya, nampak. Jadi makanya kenapa dikirim Nabi kepada Fir'aun? Karena Allah sayang kepada Fir'aun, Pak. Sebenarnya kalau Allah itu ingin menggulingkan Fir'aun, tidak perlu Nabi Musa alaihissalam, langsung saja digulingkan oleh Allah karena sayang sekali kepada. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala ada malaikat? Maka di dalam tafsir itu kan dua malaikat. Di dalam tafsir Baydawi ada 4 malaikat, bukan 2, 4 malaikat. Di depan lagi hafadzah. Di dalam tafsir Ibnu Abbas 10 malaikat, termasuk yang 10 itu adalah 2 malaikat yang ada di samping kita, yang selalu memperhatikan kita kemana saja. Itu belum lagi iblis. Itu malaikat 10 iblis. Nala baik goda. Artinya apa? Yang mengikuti kita itu lebih daripada bukan kita sendiri, Pak. Allah juga memantau kita, malaikat 10 memantau kita, iblis juga memantau kita. Maka baik dia fikir tidur dia ketika berada di tempat hanaurun lain. Ciuyo dago, Pak. Malaikat ikalan bibi urungnya ikalan, Pak. Allah juga melihat bibi ahli ibadahnya. Dilihat oleh iblis, Pak, kapan lo jadi ahli ibadah itu dago kapan lo. Orang lain tak ada yang tahu, Pak, walaupun tak ada CCTV. Artinya apa? 10 malaikat menyaksikan kita. Allah juga menyaksikan kita. Iblis juga menyaksikan kita. Ya. Artinya kenapa? Kenapa Allah butuh kepada malaikat? Bukan butuh artinya. Kenapa ada malaikat pencatat? Supaya sebagai saksi saja. Supaya manusia tidak mengatakan hari kiamat engkau sudah zalim ya Allah. Kenapa tidak engkau berikan kepada ini, berikan kepada itu, engkau zalim. Jadi makanya Allah bertanya kepada semuanya, apakah betul? Betul ya Allah. Pada Nabi Muhammad begitu juga. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah katakan, nanti aku bangkitkan engkau Muhammad sebagai saksi bagi umatmu. Maka Nabi Muhammad menangis terus. Nabi Muhammad takut sebagai saksi nanti pada orang yang masuk dalam neraka. Ya, artinya saksi saja, tidak ada lain. Allah itu Maha mengetahui, Allah tahu. Cuma Allah bertanya saja kepada malaikat apa supaya malaikat nanti saksi hari kiamat. Betul ya Allah dia begini. Padahal Allah sudah tahu. Allah basir. Jadi basir itu beda dengan basir melihat dengan mata begini. Allah basir. Maka Allah katakan, saya melihat kamu tapi kamu tidak mengetahui keberadaan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Itu sebagai saksi saja. Ya.
Sudah. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Ridwan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.